Alhamdulillahirrabbilalamin, masih di Islam itu indah. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi, sekarang aku mau ngasih tahu kalau ada lagi nih jamaah yang mau bertanya sama Ustadz Cecep katanya. Siap, siap, siap. Ya, mau aku bacain ya Ustadz ya. Siap, siap, siap. Baik, ini dari Ed Syafira Alatas, katanya gini. Ya. Mana sih yang lebih baik nih, orang kaya yang selalu bersyukur atau malah orang miskin yang selalu bersabar? Terus sebenarnya siapa aja sih yang masuk golongan miskin dan kaya dalam pandangan Rasulullah? Silakan dijawab Ustaz Baik. Cecep. Mana yang paling utama? Kalau dipilih dua-duanya utama sih ya. Cuma yang paling utama adalah orang kaya yang selalu bersyukur. Karena banyak orang miskin yang, orang miskin itu bersabar ya memang harus sabar. Gitu kan, mau gimana lagi, nggak sabar juga tetap miskin. Harus sabar, nggak ada pilihan dia. Tapi orang kaya yang bersyukur, ini luar biasa. Dia akan menjadikan si miskin menjadi kaya. Nah ini penting sekali, luar biasa nih. Jadi orang kaya yang bersyukur itu siapa? Dia yang senantiasa merasa bahwa kekayaan ini adalah titipan dan amanah dari Allah. Dan aku harus menjadi manfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang memberi manfaat bagi manusia yang lainnya. Makanya setiap faedah dalam hidup adalah ibadah yang tidak akan pernah redup. Wah, luar biasa, luar Masya biasa. Allah. Ini ada ini. Diulangi lagi Ustaz. Jadi Diulangi lagi Ustaz. memberi faedah dalam hidup, Ya. ibadah yang tidak akan pernah redup. Wah, luar biasa nih kalimat Ini ada ini. bahasa Inggrisnya Ya. nih. Oh, ada. Apa? Giving benefits during the life, ibadah yang tidak akan pernah redup. That worship never fade away. Tepuk tangan, tepuk tangan. Siap, siap, siap. Masya Allah. Jadi ini penting, memberikan manfaat, memberikan faedah. Apa yang dimaksud kaya, apa yang dimaksud miskin di dalam Islam. Nah tergantung, kalau kita bicara fikih, siapa yang berhak untuk memberi zakat atau yang menerima zakat. Nah di sini kan harus jelas. Oh ini orang yang kaya hati, nggak bisa. Berarti harus kaya harta kan. Orang yang kaya harta di situ. Jadi kalau ingin menentukan secara fikih mana yang berhak untuk mengeluarkan zakat atau menerima zakat, maka ukuran kaya di sana adalah kaya harta. Tapi kaya hakikat kata Nabi adalah bukan kaya harta tapi kaya hati. Nah, jadi tergantung dalam Islam tuh mau kajiannya ke fikih atau mau kajiannya ke hakikat nih. Jadi penting sekali. Jadi kalau kaya kata Nabi yang kaya itu adalah kaya hati. Orang yang kaya hartanya tetapi maaf dia sombong. Orang yang kaya hartanya tapi maaf dia merendahkan orang lain. Orang yang kaya hartanya maaf tapi tidak pernah ingat kepada orang-orang miskin. Dia bukan orang yang kaya. Dia orang yang miskin hatinya, miskin imannya. Ingat dunia ini hanya sementara. Dunia ini adalah ujian. Semua pasti akan kembali. Dunia ini hanyalah lift. Pernah naik lift kan? Ya kan? Lift. Enak itu. Ada lagunya kan? Apa? Teng, 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 teng. Ya, Oh ada nyanyinya, ya. dingin lagi ya. Mau nggak seumur hidup di situ? Enggak. Ya kan? Walaupun Iya. enak, walaupun AC nyaman, kita nggak mau seumur hidup Nggak di situ. mau, iya. Harus kita keluar. Dunia itu seperti lift. Iya. Enak, tining, 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 gitu kan. Tapi kita harus keluar dari dunia ini. Kita akan masuk gitu ke alam yang setelah yang alam yang sementara ini namanya adalah alam barzah. Iya. Dan alam barzah itu alam penentuan. Ada yang bentuknya taman surga, ada yang maaf dihimpit oleh tanah-tanah. Wah luar biasa. Jadi kalau ingin kita di penantian yang begitu lama ini bahagia, maka gunakan kekayaan kita bermanfaat dari orang lain. Tolonglah Masya di Allah. tengah COVID ini bagi orang yang kaya jangan sampai lupa. Berbagilah ilmu dengan orang miskin. Allah tidak akan memiskinkan Anda, tapi Allah akan menambahkan kekayaan Anda. Masya Allah. Jadi orang yang kaya hati dan punya harta yang berlebih, jangan lupa untuk berbagi manfaat kepada orang lain. Tolong menolonglah dalam kebaikan. Jazakallah khair Ustaz Sama-sama. Cecep. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, sekarang kita akan mendengarkan kesimpulan tema kita hari ini. Langsung saja Ustadz Maulana, saya persilahkan.